Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kita lanjutkan supaya tadi tidak terlalu panjang videonya, jadi dipisah antara analisis dan desain. Nah, sekarang kita akan membahas desain balok bertulangan rangkap. Desain ini adalah kebalikan dari analisis. Kalau pada analisis kita menghitung kemampuan penampang suatu balok yang sudah ditulangi lengkap dengan mutu beton maupun mutu tulangan, ya. Jadi kalau pada desain kebalikan dari analisis. Jadi dari hasil statika didapatkan momen, kemudian kita harus mendesain kebutuhan betonnya, kebutuhan tulangannya. Nah, kenapa menggunakan tulangan rangkap? Yang pertama adalah karena rasio tulangan tunggal maksimum terlampaui. Ya, ini kan sudah ada batasan. Rho maksimum sama dengan 0,75 rho balance untuk menjamin bahwa keruntuhan yang terjadi adalah keruntuhan tarik supaya ductile, supaya yang terjadi adalah keruntuhan yang ductile. Nah, dari Rho maksimum ini terlampaui, maka solusinya dua, ya. Yang satu, perbesar penampang beton. Yang kedua, gunakan tulangan rangkap. Nah, karena kita membahas tulangan rangkap, maka solusi yang kita ambil di sini nanti adalah gunakan tulangan rangkap. Kemudian alasan penggunaan tulangan rangkap yang kedua adalah tulangan tekan ini ditujukan untuk meningkatkan daktilitas struktur. Daktilitas ini apa? Daktilitas ini adalah kelihatan, bukan kelihatan ya, tapi kelihatan dari struktur tersebut. Daktilitas ini diukur dari kelengkungan ultimate dibagi kelengkungan leleh, ya. Jadi tidak hanya kelengkungan nantinya, deformasi intinya. Deformasi ultimate dibagi deformasi leleh. Nah, untuk lentur ditunjukkan dari kelengkungan lentur ultimate pada kondisi ultimate dibagi kelengkungan lentur pada kondisi leleh. Kemudian untuk tulangan tekan juga ditujukan untuk memperkecil rendutan yang terjadi pada beban layan. Ya. Yang keempat adalah untuk antisipasi perubahan tanda momen yang terjadi jika struktur menahan beban siklik. Nah, beban siklik ini apa? Contohnya dari beban dinamis, beban gempa bisa, atau beban dari mesin-mesin. Nah, ini penampang yang tadi yang kita bahas di analisis, ya. Nah, ini kebalikannya prosedur desain. Di sini ada dua, ya. Jadi dari statika diketahui MU dulu, kemudian dengan MU ini akan didesain kebutuhan penampang dan kebutuhan betonnya maupun kebutuhan tulangannya. Nah, sehingga sesudah didesain didapatkan penampang dari balok beton tersebut. Nah, model keruntuhan ada tension failure atau keruntuhan tekan, ada compression failure atau keruntuhan tension itu keruntuhan tarik, compression keruntuhan tekan. Nah, di tension ini ada kasus pertama tulangan tarik dan tekan leleh, artinya semua tulangan leleh, sedangkan kasus kedua hanya tulangan tarik yang leleh, tulangan tekan belum leleh. Nah, kalau yang kedua ini kita tidak bahas karena yang dibahas adalah yang tension, keruntuhan tarik saja. Nah, kemudian untuk tinjauan kasusnya ini MU disamakan dengan momen resistan atau P kali MN. MN sama dengan CC, ya, yang tadi dianalisis.
kali jaraknya terhadap T plus CS aksen, ini kurang aksennya, kali jaraknya terhadap T. Ya, kemudian karena ini sudah angka bisa didapatkan, ya, dibuat persamaan sehingga nanti akan didapatkan A ini, tapi ini dalam variabel row maupun variabel AS, bisa dimodelkan bisa dalam row bisa dalam AS. Nah, dari persamaan ini didapatkan dari persamaan regangan, dari regangan tulangan tekan. Kalau dikehendaki tulangan tekan leleh, maka regangan tulangan tekan harus melewati atau melebihi regangan tulangan leleh. Nah, sehingga dengan adanya persamaan ini kita bisa turunkan untuk A seperti ini. Karena A ini tadi sudah kita rupakan row di sini, bisa kita ubah sehingga persamaan ini bisa kita ubah menjadi row dikurangi row aksen harus melebihi dari ini. Jadi 0,85 FC aksen kali D kali FY kali 0,003 kali modulus elastisitas tulangan per 0,003 kali modulus elastisitas tulangan dikurangi FY kali beta 1 kali D aksen. Nah, ini syarat supaya tulangan tekan leleh. Nah, jika untuk kasus kedua tulangan tekan belum leleh, maka pada AS aksen ini tetap dalam FS aksen. Ya, sehingga untuk kondisi balance kita dapatkan tinggi blok tegangan tekan pada kondisi balance seperti ini. Jadi pada row aksen bukan FY di sini tapi FS aksen. Ya. Kemudian dari tinggi blok tegangan tekan ini diturunkan, ya, menjadi tinggi garis netral pada kondisi balance. Nah, seperti ini. Kemudian dari sini kita dapatkan rumus row balance untuk tulangan rangkap seperti ini. Ya. Jadi bedanya ini ditambahi row aksen kali FS aksen per FY. Kalau ini row balance tulangan tunggal. Nah, untuk row max sama ya. Row max sama dengan kurang, row max ini harus memenuhi persyaratan kurang dari atau sama dengan 0,75 row balance. Row balance ini row balance tulangan rangkap. Jadi masih ada plus row aksen kali FS aksen per FY. Sehingga didapatkan seperti ini. Ya, ini syarat row maksimum tulangan rangkap. Nah, untuk perhitungan dengan tabel kita dapatkan lebih cepat, ya. Nah, yang kemarin yang di kuliah kelima ini yang saya minta kalian mengoreksi ini kurang pi-nya ya, yang belum saya tuliskan di sana. Jadi itu Rn, saya tulis Ru tapi karena kurang pi jadi itu Rn, seharusnya itu Rn. Nah, ini dengan tabel ini kita bisa mendesain, ya, tabel RU yang menjadi tugas di kuliah kelima, nanti diperbaiki dulu. Nah, kita bisa menghitung RU ini berdasarkan rumusnya RU sama dengan MU per BD kuadrat. Nah, dari RU ini kita lihat kalau dia melebihi RU maksimum maka digunakan tulangan rangkap. Nah, RU maksimum untuk kita porsikan di sini kita namakan dia akan menahan MU1, yaitu RU maksimum kali BD kuadrat. Sedangkan MU2 adalah MU total yang harus ditahan dikurangi MU1 ini. Ini agak direnggangkan ya, ini bukan nyambung tapi ini terpisah. MU2 sama dengan MU total dikurangi MU1. Sehingga MU2 kita gunakan untuk menghitung RU2. RU2 ini sama dengan MU2 dibagi BD kuadrat. Nah, kita dapatkan
Rho 2 sama dengan RU2 kali BD kuadrat. Nanti ini jadi rho aksen. Artinya kita mengambil ini untuk luas tulangan tekan. Nah, dari rho kita dapatkan rho sama dengan rho yang tulangan tarik adalah rho maksimum plus rho 2 ini plus rho aksen. Kemudian dari perbandingan tegangan dengan segitiga sebangun, kita harus cek pegangannya apakah sudah memenuhi persyaratan. Nah, kemudian dari nilai rho ini kita bisa menghitung AS aksen maupun AS. AS aksen ini luas tulangan tekan, AS tulangan tarik. Kemudian digambarkan hasil desain penampang balok, jumlah tulangan, kemudian penampangnya dan sebagainya. Jadi itu materi untuk desain balok bertulangan rangkap. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang tidak jelas bisa ditanyakan di grup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam.